Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Damai sejahtera, salam sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran dan di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesus Amasyaweh Roh Kodes dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh Sang Pemilik sorga atau Samayem selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membahas atau mengambil topik apakah kematian tanda Tuhan tidak mendengar doa kita. Jadi topiknya adalah apakah kematian tanda Tuhan tidak mendengar doa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kalau ada keluarga yang kita kasihi yang mengalami sakit, mungkin ayah kita yang sakit atau ibu kita yang sakit atau saudara-saudara kita yang sakit atau teman-teman kita yang sakit, semua orang-orang yang kita kasihi yang mengalami sakit, dan kita sudah berdoa kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh pagi, siang, malam, agar penyakitnya itu disembuhkan. Tetapi usaha kita untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh itu, apa yang kita inginkan dalam doa supaya terkabul, tidak terkabul, karena doa yang kita minta supaya orang yang kita kasih itu sembuh dari sakitnya, malah tidak sembuh dari sakitnya dan malah meninggal dunia. Dan mungkin kita biasanya umat Nasrani berpikir, mungkin ada yang timbul dalam hati atau pikiran kita, Tuhan Bapak Yahweh sudah tidak mendengarkan doa kita lagi, karena kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh pagi, siang, malam, agar orang yang kita kasih itu sembuh dari sakitnya, bisa sehat kembali, dan bisa beraktivitas kembali, sehingga dia bisa menjalankan aktivitasnya kembali setelah dia sehat. Namun malah apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, malah orang yang kita kasih tersebut mati atau meninggal dunia. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi mungkin bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berpikir, mungkin Tuhan sudah tidak mau mendengarkan doa kita lagi karena kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, orang yang kita kasih itu tetap saja meninggal dan tidak sehat kembali. Dan saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa orang-orang yang kita kasih itu yang telah meninggal dunia itu bukan karena tidak mengalami mujizat kesembuhan. Bapak Yahweh tidak mengalami mujizat kesembuhan kepada mereka sehingga mereka mati. Tetapi saudara-saudara, kematian itu bukan karena mujizat kesembuhan itu tidak terjadi lagi. Tetapi saudara-saudara, di dalam kita menghadapi kematian yang orang yang kita kasihi, itu tidak perlu kita mengatakan kenapa mujizat tidak terjadi lagi, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Bapak Yahweh sehingga orang yang saya kasih ini meninggal.
Dan kenapa mujizat kesembuhan itu tidak terjadi? Dan kenapa Bapak Yahweh tidak mendengarkan Bapak Yahweh tidak mendengarkan doa kita lagi, doa saya lagi, sehingga orang yang saya kasih ini meninggal? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang timbul di dalam benak kita, hati dan pikiran kita kalau kita menghadapi orang yang begitu kita kasihi meninggal dunia. Dan saudara-saudara, mungkin juga kita berpikir kematian bukan tanda bahwa kematian itu tandanya penyakit lebih parah daripada mujizat. Dan mungkin kita juga berpikir Tuhan sudah tidak mau peduli sama saya, tidak mengasihi saya lagi, sehingga mujizat kesembuhan itu tidak terjadi lagi pada orang yang saya kasihi sehingga meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini saya mengatakan bahwa kematian itu, saudara-saudara, bukanlah tanda Tuhan, bukanlah tanda Bapak Yahweh tidak mau mendengarkan doa kita lagi. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kematian orang-orang yang kita kasihi itu bukanlah tanda Tuhan, bukanlah tanda Bapak Yahweh tidak mendengar doa kita lagi. Dan kematian, saudara-saudara, bukanlah tanda bahwa penyakit itu lebih parah daripada mujizat Tuhan. Jadi janganlah kita berpikir, saudara-saudara, janganlah umat Nasrani kalau menghadapi kematian orang-orang yang saudara-saudara kasihi, mungkin orang tua saudara, ayah ibu, atau saudara yang mempunyai saudara meninggal dunia, atau teman-teman saudara meninggal dunia, atau pacar saudara meninggal dunia. Janganlah timbul dalam benak atau pikiran bapak-bapak bahwa orang yang saya kasih ini meninggal dunia karena Tuhan tidak mau mendengarkan doa saya lagi, dan kematian itu lebih daripada mujizat. Penyakit lebih parah, penyakit itu lebih parah daripada mujizat, dan mujizat itu tidak ada lagi. Janganlah saudara-saudara umat Nasrani berpikir seperti itu. Karena saudara-saudara, kematian itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa kematian itu bukanlah tanda Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Kematian, saudara-saudara, bukanlah tanda Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tetapi saudara-saudara, kematian itu, di sini saya mengatakan bahwa kematian itu hanya membuktikan bahwa di tangan Tuhanlah Bapa Yahweh segala keputusan. Jadi dengan kita mengalami namanya kematian, baik itu kita mati atau orang-orang yang kita kasih itu mati, itu kita mengalami kematian itu karena kematian itu membuktikan bahwa di tangan Tuhanlah, di tangan Bapa Yahweh itu segala keputusan. Jadi keputusan hidup mati kita itu, keputusannya ada di tangan Tuhan, ada di tangan Bapa Yahweh. Jadi meskipun kita berdoa siang malam, kalau keputusan Bapa Yahweh tidak menginginkan orang yang kita kasih untuk sembuh, maka orang tersebut tidak akan sembuh. Tetapi kalau kita berdoa dan orang yang kita kasih itu sembuh dari sakitnya, berarti Tuhan masih memutuskan orang itu sehat kembali. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan di sini bahwa kita mengalami kematian, orang yang kita kasih itu mengalami kematian, itu membuktikan bahwa Tuhan itu di tangan Tuhanlah, di tangan Bapa Yahweh lah segala keputusan. Dan apa saja yang Tuhan Bapa Yahweh maui itu pasti terjadi. Jadi saudara-saudara, meskipun kita berdoa siang malam kepada orang yang kita kasihi supaya sembuh dan tidak meninggal, kalau Tuhan menghendaki orang
orang yang kita kasih itu meninggal, atau orang yang kita meninggal, atau orang kita kasih itu meninggal. Kalau Tuhan sudah menghendaki kita meninggal, maka kita akan meninggal. Dan kalau Tuhan belum menghendaki kita meninggal atau orang yang kita kasih meninggal, meskipun separah-parahnya sakitnya, kalau Tuhan tidak menghendaki meninggal, maka orang yang kita kasih itu akan mengalami mujizat kesembuhan dan sakit kembali. Dan saudara-saudara, meskipun kita tidak mengalami sakit, kita dalam keadaan sehat-sehat saja, tetapi kalau Tuhan menghendaki kita meninggal, maka kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan apalagi kalau orang yang sudah sakit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kematian bukanlah tanda Tuhan tidak mendengarkan doa kita, tetapi kematian itu membuktikan bahwa segala keputusan itu ada di tangan Tuhan. Jadi yang memutuskan hidup mati kita itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Bukan kita yang memutuskan hidup mati kita. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, jadi kalau kita menghadapi namanya kematian orang yang kita kasihi, janganlah kita menyalahkan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, Bapak Yahweh, Tuhan sudah tidak mau mendengarkan doa saya lagi, dan mengatakan bahwa mujizat kesembuhan itu sudah tidak ada lagi, atau berpikir atau menangis siang malam dan meratap. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudari dimanapun berada saat ini, jadi kalau kita menghadapi kematian orang-orang yang kita kasihi, janganlah timbul pikiran-pikiran yang tidak baik dan tidak benar, seperti menyalahkan Tuhan dan mengatakan mujizat tidak terjadi, dan hanya dapat meratap. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Dan yang harus timbul dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudara, umat Nasrani dimanapun berada saat ini, yang harus timbul di dalam hati dan pikiran dan benak kita kalau kita mengalami kematian orang-orang yang kita kasihi adalah, kita harus berkata, saya sudah berdoa siang dan malam, dan saya sudah berdoa supaya orang yang saya kasih ini sembuh dari sakitnya, tetapi tetap meninggal dunia. Berarti itu bukan keputusan saya yang benar, tetapi keputusan Tuhanlah yang benar. Itulah tindakan yang harus timbul dalam benak kita kalau kita mengalami kematian orang yang kita kasihi. Kita harus mengatakan bahwa kita harus berkata kepada Tuhan bahwa saya sudah berdoa, tetapi bukan keputusan saya yang terjadi, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, juga kalau kita mengalami duka cita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, janganlah kita terlalu larut dalam kesedihan, terlalu menangis dan meratap. Boleh kita bersedih dan menangis, tetapi jangan berlebihan. Dan menangis dan sedih itu berlarut-larut, itu adalah tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Dan kalau menghadapi orang yang kita kasih yang meninggal dunia, kita mengingat hal-hal yang menyedihkan dan mengatakan, kenapa dia, orang yang saya kasih ini, tidak meninggal dunia? Mengapa orang yang saya kasih ini meninggal dunia? Janganlah kita berpikir seperti itu, tetapi kita harus berpikir bahwa keputusan itu ada di tangan Bapak Yahweh. Keputusan itu bukan di tangan saya. Itulah tindakan yang benar. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, juga dengan kita mengalami kematian orang-orang yang kita kasihi, yang harus timbul dalam benak kita adalah kita harus menyadari bahwa
Kekuasaan itu ada di tangan Tuhan. Kekuasaan itu ada di tangan Bapa Yahweh. Dan kita harus juga berpikir, atau yang harus timbul dalam benak kita adalah, orang yang saya kasih ini mati, meninggal dunia, tetapi cuma tubuhnya yang mati, dagingnya saja yang tinggal, tetapi rohnya pergi ke Sang Pencipta atau Sang yang Maha Kuasa. Dan saudara-saudara, di balik hidup saudara-saudara ada kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Jadi saudara-saudara, kematian itu saudara-saudara, di balik kematian saudara-saudara ada kehidupan. Dan saudara-saudara, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya saudara-saudara. Jadi kematian saudara-saudara bukan akhir daripada kehidupan manusia, tetapi kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kematian saudara-saudara adalah, kita harus berpikir bahwa kematian itu adalah bukanlah akhir daripada kehidupan manusia, tapi kematian itu hanya tubuh atau dagingnya saja yang tinggal, tetapi dia akan hidup. Tetapi dia akan hidup, yaitu rohnya itu hidup. Tetapi orang yang kita kasih saudara-saudara, dia akan hidup, tapi bukan dalam daging saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, juga kalau kita menghadapi yang namanya kematian orang yang kita kasihi, yang timbul dalam hati atau benak kita adalah, kita harus berkata, orang yang saya kasih ini mati, meninggal dunia, tetapi dia akan hidup, tapi bukan lagi dalam daging, tapi kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang sesungguhnya saudara-saudara. Dan saudara-saudara, itulah yang harus timbul dalam hati dan pikiran benak kita kalau kita mengalami orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia, yaitu bahwa dia meninggal dunia, tetapi dia akan hidup, tetapi bukan dalam daging, lagi, tetapi dia akan mengalami kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang sesungguhnya saudara-saudara. Itulah yang harus timbul dalam benak kita kalau kita menghadapi yang namanya kematian. Karena itu saudara-saudara, kematian itu bukanlah tanda. Jadi saudara-saudara, kematian itu bukanlah tanda akhir dari segala-galanya. Jadi di balik kematian itu saudara-saudara ada kehidupan yang abadi dan kekal saudara-saudara. Dan sekali lagi saudara-saudara, saya mengatakan bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu adalah jembatan. Ada juga yang mengatakan bahwa kematian itu adalah jembatan menuju hidup yang kekal bagi orang yang beriman dan percaya. Dan bagi orang-orang yang benar saudara-saudara, kematian itu adalah jembatan menuju hidup yang kekal. Dan orang yang mati yang benar di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Bapa Yahweh, yang benar di hadapan Yesus Masih, orang yang mati itu akan bersama-sama dengan Yesus Masih di sorga nantinya saudara-saudara. Dan kalau kedatangan Yesus Masih kedua kalinya, maka orang yang benar di hadapan Tuhan akan terangkat naik ke sorga bersama Yesus Masih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, janganlah, jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang kita begitu kasih dan meninggal dunia, janganlah kita terlalu larut dalam kesedihan, menangis dan meratap. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Jangan juga kita mengatakan bahwa Tuhan tidak mau lagi mendengarkan doa saya.
Dan jangan lagi mengatakan bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi. Itu adalah pemikiran yang tidak benar dan tidak betul dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa kematian itu membuktikan bahwa keputusan itu ada di tangan Tuhan, di tangan Bapa Yahweh. Keputusan itu bukan di tangan kita. Dan kekuasaan itu, kematian itu membuktikan bahwa kekuasaan itu ada di tangan Tuhan, ada di tangan Bapa Yahweh. Dan kekuasaan itu bukan ada di tangan manusia, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, juga saya mengatakan di sini bahwa kematian itu, saudara-saudara, kalau kita mati itu, kita masuk ke dalam kemuliaan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Jadi kalau kita mati itu, saudara-saudara, hanya daging kita itu, yang tinggal. Dan hanya daging yang tinggal, tetapi roh itu roh itu pergi ke hadapan Tuhan, pergi ke sisi Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, di sini juga saya mengatakan bahwa janganlah kita terlalu bersedih. Sekali lagi saya mengatakan bahwa janganlah kita selalu bersedih dan jangan terlalu berduka kalau mengalami yang namanya kedukaan dengan kepergian orang-orang yang kita kasihi. Dan saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi saudara-saudara, kematian bukanlah tanda Tuhan tidak mendengarkan doa kita, saudara-saudara. Sekali lagi saya mengatakan, kematian bukanlah tanda Tuhan tidak mendengarkan doa kita lagi. Tetapi saudara-saudara, kematian itu membuktikan bahwa semua keputusan itu ada di tangan Tuhan. Semua keputusan itu ada di tangan Bapa Yahweh. Jadi hidup mati kita itu keputusannya ada di tangan Tuhan. Hidup mati kita itu keputusannya ada di tangan Bapa Yahweh. Meskipun kita berdoa siang malam, kalau keputusan Bapa Yahweh kita meninggal atau orang yang kita kasihi meninggal, maka orang itu akan meninggal. Dan kalau kita, meskipun kita tidak berdoa, kalau Tuhan belum memutuskan orang tersebut tidak meninggal, maka orang tersebut tidak meninggal. Jadi saudara-saudara, jadi keputusan hidup mati kita itu, keputusannya itu ada di tangan Tuhan. Dan jadi saudara-saudara, kalau kita, sekali lagi saya mengatakan, kalau kita menghadapi kematian orang yang kita begitu kasih dan sayangi, janganlah kita menyalahkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak mendengarkan doa saya lagi sehingga orang yang saya kasih ini meninggal dunia. Dan janganlah juga mengatakan bahwa mujizat itu tidak ada lagi, mujizat kesembuhan itu tidak ada lagi, atau mengatakan penyakit itu lebih hebat daripada mujizat sehingga mujizat tidak terjadi. Dan jangan juga kalau menghadapi kematian terlalu larut dalam kesedihan, tangisan, dan ratapan, saudara-saudara. Itu adalah tindakan yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, sebelum saya mengakhirinya, sekali lagi saya mengatakan bahwa janganlah timbul dalam hati dan benak saudara-saudara
Janganlah timbul dalam benak dan hati dan pikiran saudara-saudara apabila mengalami kematian orang yang saudara-saudara kasih dengan menyalahkan Tuhan, dengan mengatakan doa saya tidak dikabulkan. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Dan jangan juga mengatakan mujizat tidak terjadi lagi dan penyakit itu lebih hebat daripada mujizat. Jangan saudara-saudara juga berpikir seperti itu. Dan juga jangan saudara-saudara melakukan perbuatan yang menangis dengan meratap dan bersedih berlarut-larut dengan kepergian orang yang saudara kasihi, saudara-saudara. Jadi tindakan yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi orang yang kita kasih meninggal dunia adalah, yang pertama, kita harus mengatakan keputusan itu, hidup mati kita itu di tangan Tuhan, di tangan Bapa Yahweh. Kita hanya berusaha berdoa, tetapi keputusan hidup mati kita itu di tangan Bapa Yahweh. Dan yang tindakan yang kedua yang harus timbul dalam hati dan pikiran kita adalah bahwa kekuasaan itu ada di tangan Tuhan, ada di tangan Bapa Yahweh. Jadi kalau kita mengalami yang namanya kematian itu, kita harus berpikir bahwa yang maha kuasa itu adalah bukan kita manusia, tetapi yang maha kuasa itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Dan tindakan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita jangan terlalu larut dalam kesedihan, tangisan dan ratapan. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Dan kalau kita menghadapi kematian itu, kita harus tabah dan sabar. Dan kita harus berprinsip, orang yang benar meskipun mati, maka dia akan dibangkitkan. Dan dia akan pergi ke sorga bersama Yesus HaMasyiah apabila kedatangannya kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, dan kita juga harus yang timbul dalam benak kita kalau menghadapi orang yang kita kasih yang meninggal dunia adalah bahwa orang yang kita kasih ini telah meninggal dunia, tetapi dia akan hidup. Tetapi bukan hidup dalam daging lagi, tapi dia hidup akan bangkit dari kehidupan yang sejati. Jadi dia akan mengalami nanti kehidupan yang sejati atau kehidupan yang kekal. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kita juga harus berprinsip bahwa kehidupan itu adalah jembatan menuju hidup yang kekal bagi orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, sekian, sampai jumpa video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan semoga video YouTube Siraman Rohani ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi saya mengatakan, jangan menyalahkan Tuhan kalau menghadapi kematian. Jangan menyalahkan Tuhan kalau menghadapi kematian orang yang saudara kasihi. Dan jangan larut dalam kesedihan. Dan yang harus timbul dalam hati dan benak saudara bahwa keputusan ada di tangan Tuhan dan kekuasaan ada di tangan Tuhan. Dan penghiburan yang kita harus timbul dalam hati dan pikiran kita adalah orang yang kita kasih itu memang sudah mati, meninggal dunia, tetapi hanya yang tinggal hanya daging saja yang tinggal, saudara-saudara, tetapi dia akan mengalami kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang kekal bersama Yesus HaMasyiah. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini,
sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video ini jadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesua Amasia Wera Kodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya selalu menyertai dan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa.